Oke, jumpa lagi di Bingal is not a Go tutorial, hanya sekadar dokumentasi pribadi belajar Go. Buat yang baru join mungkin bisa lihat episode ke 0 atau ke 1 ya. Kenapa series ini ada. Oke. Nah, kita sudah sampai di DevTour subtopik flow control masih ya di bagian. Nah, ini kemarin kita panjang dan sebelum ini saya mau pengakuan dosa dulu. Jadi kemarin saya ada kesalahan sedikit di bagian looping ya. Looping for ya. Di sini kemarin saya perkenalkan tentang break statement. Padahal break statement ini sebelum-sebelumnya itu nggak kita pelajari dan ini sangat berbahaya, misleading. Karena pesannya satu, jangan ajarkan yang tidak ada di kurikulum. Yang kedua, jangan ajarkan konsep yang di materi sebelumnya belum diperkenalkan gitu. Kita ambil analogi kayak gini ya. Anak SD misalkan belajar luas bangun datar. Dia belajar luas kotak mulai dari sebenarnya luas itu adalah jumlah kotak dengan satuan 1 kali 1 yang bisa dimasukin ke dalam bangun datarnya. Nah, terus kotak persegi panjang, segitiga, trapesium yang trapesium kenapa dia jumlah garis sejar dibagi 2 dikali tinggi itu kan gara-gara asalnya karena dia segitiga dan seterusnya sampailah dia di luas lingkaran. Nah, kenapa jangan kasih materi luas lingkaran dulu? Karena rumus luas lingkaran itu ada pi-nya ya. Konsep pi itu dia belum belajar. Nah, perkenalkan dulu konsep pi, konstanta, ada diameter, ada keliling, lanjut nilai pendekatan dan seterusnya baru diajarin ke luas lingkaran. Ya, kira-kira analoginya gitu ya. Tentang ini. Break statement. Nah, ini kita kemarin agak panjang di exercise loops ini. Ya, GG banget ya kita sampai harus belajar metode numerik, kalkulus gitu ya. Dan untuk siapapun yang bikin materi ini, DevTour ini, ya Anda mantap, luar biasa. Oke. Lanjut kita ke materi berikutnya tentang switch. Switch, dia bilang, itu adalah cara singkat untuk menuliskan if-else yang berurutan. Jadi sebetulnya switch itu adalah sebuah if-else atau branching statement. Ini kan sama seperti jika ini kan dia perkenalkan ini bisa dikasih short statement juga ya. Jadi ada variable OS ini yang hanya bisa dipakai di scope switch-nya. Jika OS sama dengan Darwin, dia akan print line OS X, Linux, dan seterusnya. Nah, ini bagian default ini sama kayak else di bagian akhirnya. Nah, dia mention di sini ya. Sebetulnya switch dalam Go itu mirip dengan bahasa yang lain, kecuali, nah catatannya di sini, Go only runs the selected case, not all the cases that follow. Nah, in effect, the break statement. Nah, ini baru diperkenalkan di sini, break statement. That's needed at the end of each case in those languages is provided automatically in Go. Jadi di dalam Go itu ini sama kayak gini ya. Jadi kita nggak perlu tulis ini karena di bagian akhir setiap case itu dia otomatis ngebreak. Itu ini juga sama nih. Ini ada, sebenarnya ada breaknya juga. Tapi kita nggak perlu tulis. Nah, itu kata dia gitu. Dan ini kalau kita jalankan, dia harusnya jalan sesuai dengan OS-nya, yaitu Linux. Perbedaan lain kata dia, di dalam switch di Go itu dia nggak mesti harus konstan atau integer. Seperti ini dia bisa string doang. Mungkin itu ya tentang switch. Kita lanjut ke evaluation order. Switch cases dievaluasi dari atas ke bawah dan akan berhenti ketika case-nya sukses. Contoh, switch I case 0. Doesn't call F, kata dia nggak akan panggil function F jika I-nya itu udah kena duluan di 0. Jadi kalau dia true di salah satu case ini, following cases-nya itu dia nggak akan dieksekusi. Nah, sebagai contoh di sini ya, misalkan dia kasih contoh, di sini kalau kita run, itu dia akan too far away, dia akan masuk ke blok yang default. Kenapa? Walaupun ini hari Sabtu ya. Nah, kenapa dia kasih catatan di sini? Time in Go itu akan selalu merujuk ke 10 November 2009
UTC. Kenapa? Gara-gara itu adalah tanggal lahirnya Go. Tanggal lahirnya Go. Gitu ceritanya. Lucu ya. Nah, ini kita coba print line today. Today is Tuesday ya, Selasa. Sesuai dengan tanggal 10 November 2009. Mungkin itu tentang evaluation order. Switch with no condition. Itu sama kayak switch true. Nah, dia bilang ini sama ya, kayak kalau jam kurang dari 12, kalau jam kurang dari 17, dan dia akan dieksekusi sesuai dengan jamnya. Nah, ini dia bilang can be a clean way to write long if then else change. Jadi kalau pakai if else itu kepanjangan, kita bisa pakai switch. Nah, ini kalau kita run dia akan print good evening. Kenapa? Karena tadi ya, kita print coba di sini. Time T ya. Nah, itu dia jamnya jam 11 malam ya. Mungkin gitu tentang switch with no condition. Ini sama kayak gini ya. Switch true. Boleh nggak ya? Oh, boleh juga. Oke. Tapi nggak perlu ditulis. Oke, kita lanjut ke differ. Nah, ini konsep lainnya. Differ statement differs the execution of a function until the surrounding function returns. Nah, the differ calls argument are evaluated immediately, but the function call is not executed until the surrounding function returns. Jadi dia bilang differ itu akan sama kayak manggil atau line ini di bagian akhir dari functionnya, yaitu main. Kalau kita run harusnya wordnya di belakang ya, hello world. Benar nggak? Oke, itu tentang differ ya. Mungkin kegunaannya kayak gini ya, kalau misalkan kita punya koneksi ke file atau DB gitu yang suatu saat akan kita tutup, nah itu kita pakai differ. Mungkin ya. Stacking differs. Differ function calls are pushed onto a stack. When the function returns, its differ calls are executed in last in first out order. Dia bilang dia akan masuk ke dalam stack. Oke. Jadi ini menurut dia kalau kita pakai differ di sini dia akan masukin nolnya ke dalam stack 1 dan seterusnya sampai 9 itu akan di dalam stack itu dia di paling atas ya. Tumpukan paling atas. Mungkin kita perlu nulis ya. Oke, ini ilustrasi tentang stack ya. Jadi kalau tadi di dalam code-nya itu kita masukin 0 duluan, dia akan masuk ke dalam tumpukan paling bawah, lalu 1 tumpukan selanjutnya, lalu naik ke 2. Nah, terus sampai nanti kita akan memiliki value 9 ke dalam stack. Dia bilang kan last in akan first out. Jadi di paling atas ini dia akan keluarin 9 duluan. Baru kemudian 8, 7 dan terakhir kita punya 0 di sini. Baru dia berhenti. Kira-kira stack kayak gitu ya. Nah, ini coba kita jalanin, harusnya dia akan print dan-nya duluan. Counting dan baru kemudian benar ya, 9 sampai 0. Itu tentang stacking differ. Menarik ya. Misalkan kita punya function lain. Function print numbers. Ini ada differnya juga misalkan. Print line differ format. Ini sama kayak gini ya. For i sama dengan, jangan pakai 11 lah misalkan, atau 10 sampai 20. Dia harusnya akan print numbers dulu, lalu dia akan masuk ke sini 10, 20 duluan,
Ini coba ya, kita print numbers. Dia counting dulu, lalu dia akan jalanin print numbersnya dulu, dia akan jalanin function lain, lalu dia akan masuk ke dalam, line yang ini dulu ya, 19, 18 sampai, lalu dia masuk ke done, lalu baru dia kerjakan differ format print line 9 sampai 0. Kira-kira begitu tentang stacking differs. Oke, itu aja di materi ini. Kita udah selesaikan flow control statements yang ya lumayan panjang juga ya ternyata. Itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih.